Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Tak bosan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir, nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir berupa kesehatan, kenikmatan waktu yang Allah berikan kepada kita, waktu luang. Allah berikan kepada kita materi, harta untuk menjadi fasilitas kita dalam menjalani hidup ini sebagai seorang hamba dengan tugas utama untuk taat, berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat batin tentu yang paling utama adalah nikmatnya iman dan Islam. Dengan nikmat iman ini kita akan menjadi orang yang mendengar panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau Allah menyeru, Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman adalah panggilan kesayangan, panggilan untuk menuju kebahagiaan, panggilan untuk menuju kepada kenikmatan yang hakiki dan abadi, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat Allah yang diawali dengan panggilan kesayangan ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka nikmat iman nikmat besar sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkali-kali secara khusus memanggil dengan panggilan ini, termasuk adalah syariat berpuasa, syariat Siyam Ramadan ini Allah juga mengawalinya dengan panggilan kesayangan, yakni ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan panggilan kesayangan. Allah inginkan tentu kebaikan untuk kita. Dipanggil kita untuk hadir di dalam Ramadan yang istimewa ini, yang penuh dengan keberkahan ini, yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Kebaikan yang abadi adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, terhindar dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siyamu junnatun. Siam itu, puasa itu adalah perisai dari api neraka. Orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya ini perisai. Lisannya diberi perisai agar tidak berkata kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah. Matanya diberi perisai, terhalang dari penglihatan-penglihatan, tertahan dari penglihatan-penglihatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perisai di sini. Di telinga kita, tangan kita, kaki kita, kemaluan kita, semua yang seringkali menjadi penyebab datangnya kemurkaan Allah, menjadi penyebab kemaksiatan, maka dengan puasa ini ditahan, ada perisai itu. Maka panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan Siyam ini adalah panggilan sayang agar kita terhalang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu keberkahan yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah tiba kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak. Bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqtaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalam bulan Ramadan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pada bulan Ramadan itu, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di dalam bulan Ramadan itu dikunci, ditutup pintu-pintu neraka, dikunci pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggulah setan-setan di bulan Ramadan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang malam itu nilainya lebih baik daripada seribu bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka sungguh dia orang yang rugi, orang yang terhalang dari kebaikan. Semua kebaikan terhalang dari jannahnya Allah Subhanahu wa taala, terhalang dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmatnya Ramadan.
nikmatnya Ramadan. Allah Subhanahu wa taala ketika menyeru orang untuk berpuasa itu tujuannya la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Dan Allah berikan fasilitas di bulan Ramadan itu untuk mudah menjadi orang yang bertakwa. Luar biasa. Bagaimana tidak sayangnya Allah kepada kita hamba-hamba Allah ini, umat Rasulullah ini, dengan Ramadan ini. Diberikan fasilitas di Ramadan ini untuk mudah menjadi orang yang bertakwa. Tadi apa yang pertama? Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu fihi abwabul jannah. Ya. Atau di dalam hadis yang lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, futihat abwabul jannah. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Dibuka pintu surga. Apa terus kalau Ramadan dibuka pintu surga silahkan masuk antum, masuk surga? Masuk sekarang siap enggak? Insyaallah. Ya katanya mau masuk surga, cuma kalau ayo sekarang gitu kan banyak juga yang belum siap kadang-kadang. Ya. Maksudnya apa? Dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan di bulan Ramadan itu untuk beramal-amal soleh, beramal-amal kebaikan. Puasa di bulan Ramadan jauh lebih ringan daripada puasa sunnah Senin Kemis, ya enggak? Puasa Senin Kemis lebih berat daripada bulan Ramadan, puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan kanan kiri tetangga kawan semua puasa. Ya. Kalau di luar bulan Ramadan itu biasanya ini umumnya kan pagi sudah sarapan, jam 7 atau jam 8 pagi sudah sarapan. Itu waktunya jam 12 siang belum makan siang, wah laparnya luar biasa. Iya kan? Terasa. Kalau bulan Ramadan salat zuhur biasa aja. Ya. Biasa. Lebih berat apalagi kalau puasa sunnah Senin Kemis lebih berat lagi. Apalagi ada yang nawari. Coba kalau antum siang-siang di bulan Ramadan ditawar, ayo kita makan nasi padang. Ngiler nggak? Enggak, biasa aja ya kan? Nggak kepengen. Ya, ayo minum es buah, ya, ambil aja es buahnya Bu, sing nanti maghrib kita makan kan gitu. Kalau bulan Ramadan tahan kita. Oh, bahkan saya baca berita itu katanya ada seorang YouTuber, saya belum nonton YouTube-nya juga, bikin rame, katanya bikin konten. Nah, sekarang YouTuber itu kan sedikit-sedikit ngeprank, sampai orang puasa di prank juga. Nah, saya baca beritanya itu karena geger dikomentari orang banyak. Dia bikin prank membawa uang 10 juta, nawari orang suruh batalkan puasa. Nggak ada yang mau. Alhamdulillah nggak ada yang mau. Ya, petani, orang-orang miskin yang didatangi, petani kecil, pedagang kecil, datang tukang sapu, datangi ditawari uang 10 juta, asalkan mau makan, dibawain pizza. Ya, ini nggak tahu juga dia nggak mau batal puasa itu karena dia tahan imannya atau karena nggak selera sama pizza, nggak tahu juga. Ya, coba ayam goreng, saya doyannya martabak sama ayam goreng gitu. Kalau pizza nggak selera. Gitu. Tawari 10 juta untuk nih makan pizza itu, katanya. Nggak ada yang mau. Coba kalau puasa sunnah tuh, lagi puasa sunnah, tak kasih 10 juta, batalkan sholat sunnahnya. Jangan 10 juta. Ya kan? Diajak ke warung Padang aja, oh boleh nih, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Besok belum tentu datang lagi, ya nggak? Kalau puasa sunnah, tapi kalau puasa fardu, masya Allah, tahan, kuat godaan, ya kan? Kuat godaan. Ya, beribadah itu lebih mudah. Qiyamul lail tiap malam sholat tarawih, full lagi, full dalam arti full setiap malam, kemudian full rokaatnya juga 11 rokaat, ya kan? Ya. Kalau malam-malam lain, saya nggak kuat bangun malam, yang penting witir sebelum tidur. Malamnya insya Allah kalau sudah witir sebelum tidur bangun, begitu bangun alarm bunyi jam 3, di situ ditulis woi tahajud woi gitu kan, ya. Terus kita sudah tadi kan sudah witir, matikan nanti, saya tunggu subuh. Ya. Tapi kalau Ramadan, masya Allah banyak orang bahkan dalam kondisi lockdown seperti ini, dalam kondisi ada wabah seperti ini, orang sholat tarawih di rumah, tetap berlomba-lomba semangat tarawih di rumah berjamaah, selesai 11 rakaat. Ya, maksimal yang 23 ya 23. Coba di luar bulan Ramadan tahajud. Siapa yang istiqomah sebulan penuh di luar bulan Ramadan, pernah sebulan penuh tahajud, misalnya yang 11 rakaat full sebulan penuh, ada enggak? Ya, jarang. Kalaupun ada yang memang istiqomah, ya kadang 11, kadang 4 gitu kan. Kadang 7 gitu kan. 4 sama witir 1 gitu kan. Ramadan lebih mudah beramal soleh.
Subuh nggak pernah telat. Gimana sebelum subuh bangun antum sahur kan? Sahur. Subuh nggak pernah telat. Yang tadinya nggak pernah sholat subuh, yang sering telat sholat subuh, Ramadan insya Allah nggak telat. Ya, gimana mau telat? Ya, sebelah rumah anak kecil udah nabuh gendang, sahur gitu. Ya, bangun subuh, masya Allah, dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimudahkan kita untuk beramal soleh. Banyak lagi amal-amal soleh di dalam bulan Ramadan ini. Ibaratnya kita di bulan Ramadan ini, ibaratnya kita itu dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke satu ladang yang isinya adalah amal soleh, amal kebaikan, pahala. Tinggal kita petik. Ibarat kita diajak masuk ke sebuah kebun. Antum diajak masuk, ini kompleks atau taman perkebunan buah, taman kebun buah. Ya, biasanya kan ada taman wisata yang seperti itu, taman wisata buah, ya kan? Masuk di situ buah apa aja, ya. Nah, tapi bayar tiket kan gitu ya. Habis itu masuk, silahkan ambil buah sepuasnya. Tapi kalau pulang ditimbang dulu, ya kan? Ada kan seperti itu? Nah ini antum ibaratnya coba antum datang masuk, silahkan diambil gratis, ya. Antum masuk gratis, ambil buah semaunya, buah apa saja di situ sudah disediakan, ya. Terus antum cuma makan, enak makan satu, nggak bungkus antum. Padahal sudah disiapkan, ini Pak, silakan Pak, mau kresek, mau karung ada. Tapi antum, saya cukup makan yang ada aja lah, sekedar yang penting mengobati kepengen. Habis itu keluar antum nggak bawa. Kira-kira orang cerdas apa orang pinter ini? Ya, enggak dua-duanya. Ya kan? Banyak kan dibebaskan untuk mengambil, tapi kemudian keluar tidak membawa apa-apa. Ramadan ini kalau kemudian kita tidak maksimalkan, tentu orang yang bodoh, bukan orang yang cerdas sama sekali. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwan rahimakumullah, ini pintu surga dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tughlaqu fihi abwabul jahim." Ya. Atau di dalam riwayatnya ghuliqat abwabun nar, ditutup, dikunci pintu-pintu neraka. Ya, maksudnya ditutup pintu neraka bukan berarti kalau di luar bulan Ramadan hati-hati jalan kepleset masuk neraka misalnya gitu ya, karena pintu neraka terbuka, bukan. Tapi pintu-pintu keburukan itu dipersempit, dipersulit, susah ditutup. Pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya pintu neraka. Ini para ulama kemudian memberikan definisi daripada memberikan makna daripada hadis ini, dan mengatakan ya memang secara zahir Allah Subhanahu Wa Taala menutup pintu-pintu neraka yang di sana. Tapi maknanya juga pintu-pintu keburukan di kehidupan ini banyak kemudian yang ditutup. Ya. Cabang-cabangnya neraka itu ditutup tuh. Diskotik itu kan cabang-cabang neraka itu. Itu ditutup semua kan? Tempat-tempat hiburan, tempat-tempat maksiat ditutup kan? Nah, ditutup. Orang berbuat keburukan itu sulit ketika bulan Ramadan itu. Ketika bulan Ramadan sulit orang berbuat kemaksiatan. Bahkan orang yang sebagian ya, orang yang biasanya berbuat maksiat pun malu dia, sungkan dia kalau berbuat maksiat di bulan Ramadan. Artis yang biasanya joget-joget, nyanyi-nyanyi bulan Ramadan pakai jilbab ya. Pakai jilbab, lagunya ganti lagu religi ya kan? Lagunya tobat, ya Allah aku tobat, mari kita tobat, macam-macam kan lagunya. Nah, ya. Orang yang tadinya buat maksiat diajak temannya, ayo kita yuk gitu. Gitu puasa ini gitu ya. Apalagi kalau hari pertama besok lah gitu. Ada juga tapi yang begitu kan. Ya. Orang yang biasa berbuat jahat pun sebagian ada yang kemudian, banyak yang kemudian, bukan hanya sebagian tapi banyak bahkan yang kemudian sungkan untuk berbuat keburukan. Sungkan untuk berbuat keburukan. Ada yang mulai pakai jilbab khusus bulan Ramadan aja, edisi Ramadan, ya kan? Biasanya buka aurat. Ya, begitu masuk bulan Ramadan pakai jilbab, dipoto, posting di Instagram edisi Ramadan. Oh, kalender rupanya. Edisi Ramadan. Iya kan? Pintu-pintu keburukan tertutup.
Ya. Maka tidak salah ketika Ramadan ini juga disebut sebagai syahrul maghfirah. Syahrul maghfirah. Bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan taubat. Nah, maksud ditutupnya pintu neraka ini karena kemudian di bulan Ramadan ini kesempatan untuk mendapatkan ampunan itu sangat besar sekali. Kalau orang diampuni Allah kan berarti dia nggak dapat jatah neraka kan gitu. Ya, kalau orang diampuni Allah bersih dosanya kan dia nggak perlu masuk neraka. Iya kan? Nah, ya. Sehingga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam. Maksudnya memberikan ampunan setiap malam bagi hamba-hambanya. Ada kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Diampuni dosa-dosanya. Kesempatan untuk bertobat luar biasa. Oleh karenanya luar biasa merugi ketika orang berada di bulan Ramadan tapi tidak kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan suatu ketika Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar yang pertama, tangga pertama Nabi mengatakan amin. Tangga kedua Nabi mengatakan amin. Tangga ketiga Nabi mengatakan amin. Lalu kemudian Nabi bertanya menjelaskan kepada para sahabat, amin apa yang dimaksud itu? Kok tiba-tiba amin? Nabi menjelaskan bahwa tadi Malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian berdoa. Salah satu doanya adalah celaka orang ini atau orang ini dilaknat oleh Allah. Ada riwayat yang lain dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa? Orang yang dia diberi kesempatan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan. Maksudnya apa? Di Ramadan dia tidak bertaubat kepada Allah. Maka bulan Ramadan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak-banyak bertaubat. Terutama di waktu-waktu yang paling baik untuk bertaubat, waktu-waktu yang istimewa. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang istimewa untuk bertaubat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala menyebut di antara ciri-ciri ahli surga. Ayat 15, 16, 17. Dari ayat 15 Allah menyebut tentang surga dan para penduduknya. Ciri-cirinya di ayat ke-17 disebut wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang senantiasa memohon ampun di waktu sahur. Di waktu sahur itu sepertiga malam terakhir. Nah, bulan Ramadan lebih mudah lagi ketika kita semua bangun sahur, banyak-banyak beristighfar di saat sahur itu. Ya. Misalnya sahur agak awal, selesai sahur sudah masih ada jarak antara sahur dengan subuh. Maka gunakan untuk banyak beristighfar kepada Allah. Amalan yang paling baik pada saat itu adalah istighfar. Baca Quran boleh, tapi istighfar yang paling utama di saat itu. Ya, kalau kita melihat ayat ini, ciri penduduk surga adalah mustaghfirina bil ashar. Mereka memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Gunakan ini. Nah, sedikit kadang di rumah-rumah orang sambil sahur itu justru sambil nonton TV, ya. Bukannya bertobat malah sambil sahur sambil bikin dosa. Ya, ketawa-ketawa nonton acara lawak. Biasanya sahur itu di TV itu bikin macam-macam acara. Sahur bareng ini, sahur bareng ini kan gitu. Ya, yang isinya ya sama juga. Artis-artis ya yang kemudian acara yang sia-sia itu kan gitu. Hati-hati ini jangan sampai kemudian kita tertipu. Jangan sampai kemudian kita terjebak menghabiskan waktu kita dengan sia-sia. Gunakan untuk beristighfar kepada Allah. Ini waktu yang paling baik. Apalagi malah justru habis sahur, sayang ini nunggu waktu subuh tidurlah dulu. Wah, ini alamat ini. Ya, sudah enggak istighfar bisa kelewatan waktu subuh. Nah, ini bahaya. Jangan sampai justru sahurnya iya, subuhnya enggak, tapi lanjut puasa. Bukan enggak boleh, puasanya bukan batal, bukan tidak sah, tapi meninggalkan sholat subuh ini dosa besar kan begitu. Ini bahaya. Ini ya, ditutup pintu-pintu neraka maknanya adalah
sulitnya orang kemudian melakukan kemaksiatan. Kemudian dibukakan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tughallu fihi syayatin. Ya, atau di dalam riwayat yang lain, wasuffidati syayatin, belenggu, dirantai setan-setan. Jadi di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Yang biasanya di luar bulan Ramadan dia beroperasi, ya, mengganggu, menggoda manusia. Antum digoda, diganggu untuk berbuat maksiat. Lihat ini, ikut itu, makan ini, kerjakan ini, ngomong begini. Itu boleh antum mengatakan, oh ini setan nih kerjaannya, karena setan masih beroperasi. Tapi kalau bulan Ramadan, ada yang masih suka dusta, ya, masih matanya memandang yang haram. Kok bulan Ramadan saya kok maksiat masih dikerjakan ya? Nggak bisa kita mengatakan, oh ini gara-gara setan. Setannya diikat kok. Antum fitnah setan berarti kalau gitu. Setan difitnah. Ya, oh ini gara-gara setannya diikat. Kalau mau lihat aslinya orang, kalau mau lihat aslinya diri kita sendiri di bulan Ramadan, buat maksiat kerja, ini bukan kerja setan. Ya memang itu mungkin kerja setan melatih selama 11 bulan itu dilatih. Sudah terlatih, ibaratnya petinju. Oh ya, petinju itu ada pelatihnya kan? Dilatih dia sama petinju. Sama pelatihnya petinju dilatih. Begitu naik ring, pelatihnya ikut enggak? Enggak, biar pelatihnya diikat, dia tetap lancar ninju kan? Berantem dia, sama gitu juga karena udah terlatih. Nah, ya. Enggak perlu dibisiki sama pelatihnya, tonjok, enggak perlu. Nah, di bulan Ramadan enggak perlu dibisiki, maksiat, buat ini, buat bohong nih, dusta, ngumpat ini. Enggak. Sudah terlatih. Ya, itu aslinya sudah itu hasil didikan setan. Hasil kaderisasi setan selama 11 bulan itu ya bulan. Antum kalau masih maksiat di bulan Ramadan ya itu sudah. Ya, nggak bisa nyalahkan setan. Nah, di bulan Ramadan ini tentu waktunya untuk menempa diri supaya kemudian kita berlatih supaya keluar dari bulan Ramadan kebiasaan baik, habitat baik itu kemudian melekat pada diri kita. Ya, jadi kalau yang masih hobi maksiat itu aslinya, ya, aslinya. Nah, keburukan itu ya memang karakter aslinya. Atau jangan-jangan selama ini justru sebenarnya bukan kita yang digoda setan dekat dengan kita, ini justru kita yang menggoda setan. Ya, kenapa dia lebih jahat daripada setan? Aku aja nggak begitu kata setan. Geleng-geleng kepala ngelihat maksiat yang dilakukan manusia nih ya, luar biasa ini. Ya. Masya Allah, ya. Karena bisa jadi manusia itu kemudian justru mengundang datangnya setan. Ibarat apa? Ibarat kalau setan itu diumpamakan seekor anjing. Ada orang dikejar anjing, diikuti anjing, ya. Anjingnya sudah diusir, sudah dipukul pergi, nggak lama datang lagi. Kenapa? Karena apa? Karena kita bawa tulang, bawa daging, ya kan? Ya, bawa bangkai bahkan kan begitu, biar diusir. Sudah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lari setannya, enggak lama balik lagi dia datang. Ya kan? Mengganggu, menggoda lagi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang disukai oleh setan. Ibarat lalat diusir, disemprot pakai baikon, mati mungkin ya kan? Diusir lari, dikipas-kipas lari. Tapi bangkai yang ada di situ tidak dibuang, nanti bawa bangkai kemana-mana, tetap aja lalat itu akan datang. Biar diusir seperti apa, akan datang. Setan itu juga seperti itu. Antum sudah zikir, azan, ngusir setan, katanya azan, keluar lari setannya. Habis itu balik lagi, antum ta'awud, lari setannya. Selesai ta'awud, balik lagi. Kan gitu. Kenapa? Karena ada bangkai. Nah, Ramadan ini kalau bangkai-bangkai ini tidak keluar dari diri kita, maka kita akan menjadi orang yang gagal menjalani Ramadan. Gagal menjalani Ramadan artinya gagal menjadi orang bertakwa. Gagal menjadi orang yang bertakwa. Apa di antara penyakit-penyakit itu? Penyakit-penyakit yang ada di dalam hati yang mengundang setan untuk terus datang, mencintai manusia, senang dengan manusia. Karena di situ ada makanannya. Apa yang pertama? Penyakit sombong, takabur. Ini penyakit utama yang paling disukai oleh setan. Bukankah ini penyakit yang membuat iblis laknatullah alaih itu diusir dari surga, divonis menjadi orang kafir. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa
aba wastakbar wa kana minal kafir. Disuruh untuk bersujud semua penduduk langit, penduduk surga itu, maka para malaikat bersujud kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbar, dia enggan dan sombong, takabur dia. Ya, dia sombong. Ini penyakitnya iblis. Penyakit utamanya iblis. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga. Kalau tidak masuk surga, masuk mana? Nah, masuk neraka. Enggak mungkin. Enggak masuk surga, boleh masuk pesantren dulu, enggak bisa. Enggak masuk surga ya neraka. Tidak masuk surga artinya dia masuk neraka. Siapa? Orang yang di dalam hatinya masih ada sifat sombong, walaupun sebiji dzarrah. Dzarrah itu kecil. Ya. Komponen paling kecil di alam dunia ini. Walaupun ada sebiji dzarrah, kalau ada sombong di dalam hatinya, maka dia tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengatakan begitu, seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Ya Rasulullah, gimana kalau ada orang yang suka pakai baju yang bagus, sandalnya bagus gitu. Anda ya pakai peci selalu yang bagus kan, nggak mungkin peci bolong masih pakai acak-acakan kan gitu ya. Pengennya yang bagus gimana? Apakah itu termasuk orang yang sombong? Kata Nabi SAW, justru beliau bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kalau itu enggak termasuk orang yang sombong. Pakai baju yang bagus, pakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus, kopiah yang bagus. Karena sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Terus sombong itu bagaimana? Kata Nabi SAW, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Pakai baju bagus, tidak sombong. Kecuali kalau dia sudah berubah. Lihat bajuku bagus kan? Nah, bajumu yang baju kayak gitu masih dipakai. Coba lihat bajuku. Nah, itu sudah sombong namanya. Ya. Ngomong, lihat sandalku bagus kan? Itu tidak sombong. Tidak sombong. Ya. Nah, bolehlah disebut tahadduts bin nikmah. Sandalku bagus kan baru, alhamdulillah. Sandalmu tuh sudah jepit, pakai peniti lagi. Lain sebelah lagi. Nah. Meremehkan orang lain. Meremehkan. Ya, kecuali antum komentar gitu maksudnya untuk memberi. Antum kok pakai sandal kayak gitu, ya. Coba pakai sandal saya aja nih, sandal bagus buat antum. Nah, itu bukan merendahkan namanya, ya. Ya, antum pakai yang bagus tapi sambil merendahkan orang lain. Nah, itu sudah sombong namanya. Bahaya sombong ini. Ya. Sombong nih sebabnya macam-macam. Ada orang sombong karena hartanya, ya kan? Banyak harta dia sombong. Ya. Boleh senang, alhamdulillah saya banyak rezeki daripada dia miskin. Nah, itu mulai sombong. Kalau cuma alhamdulillah saya banyak rezeki, belum sombong. Tapi kalau sudah meremehkan orang lain jadi sombong namanya. Orang karena hartanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran berfirman, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahus taghna. Manusia itu kalau sudah merasa kaya, biasanya melampaui batas. Ini sebab sombong itu biasanya kaya. Ya, bukan berarti ini warning, hati-hati ya jangan jadi orang kaya, bukan. Jangan jadi orang sombong. Kaya boleh tapi jangan sombong. Ya. Nah, ada ungkapan menarik sekali, kaya bermanfaat, miskin bermartabat. Kalau jadi orang kaya bermanfaat untuk orang banyak, kalau jadi orang miskin jangan suka minta. Karena keduanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sombong karena jabatan, karena tahta. Ya. Kalau yang pertama dalam sejarah orang kaya yang sombong akhirnya ditenggelamkan oleh Allah, siapa itu? Qarun. Terkenal seluruh dunia itu. Bahkan orang enggak baca sejarahnya pun kenal itu. Ya. Bayangkan ditenggelamkannya di sana, di Arab sana, di tanah jazirah Arab itu. Lalu kemudian ya kan orang di Mesir ya, ditenggelamkan Allah di Mesir. Ketemu orang harta dilempake dalam tanah. Wah, harta Qarun gitu. Saking terkenalnya luar biasa. Masya Allah itu Qarun. Nah, kalau yang paling terkenal sombong karena tahtanya, karena jabatan siapa? Fir'aun, ya. Sampai dia mengatakan saking sombongnya, ana rabbukumul a'la, ya. Surah apa itu? Surah An-Nazi'at. Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Kalau aku disuruh nyembah Tuhan itu
Nyembah Tuhan yang mana? Aku yang paling tinggi, dia bilang gitu. Saking sombongnya. Ya. Saking sombongnya karena jabatan. Karena jabatannya merasa tinggi. Nah, ini bahayanya. Kalau sudah punya jabatan, biasanya nggak mau dengar kata-kata walaupun itu kebenaran, kebaikan dari orang lain yang lebih rendah jabatannya. Ya. Nah, biasanya nih ujian nih ustadz nih. Biasanya pejabat-pejabat itu susah dinasihatin. Aduh, cuma ustadz kok nasihatin, saya kan gubernur. Ya kan? Saya kan bupati, dia kesini aja naik motor kok gitu ya. Palingan kesini cari uang bensin gitu. Nah, coba diremehkan gitu. Akhirnya nasihat ustadz makanya akhirnya nggak sedikit juga ustadz yang hati-hati ngomong, kalau ceramah di gubernuran jangan ngomongin masalah korupsi lah gitu ya. Soalnya minggu depan pasti tidak diundang lagi. Ya, ngomongin yang lain aja. Ceramah depan pejabat, pejabat korup tempatnya di neraka. Ustadz sudah ustadz miskin belagu lagi, besok jangan diundang lagi. Fir'aun bagaimana? Menolak dakwahnya Nabi Musa. Gimana? Oh, kamu itu rakyatku, bahkan hidup di istanaku, makan dari istanaku sampai besar. Kok sekarang nyalah-nyalahkan aku? Kan gitu. Nah, itu fitnah jabatan. Jadi sombong karena jabatan. Ya. Maka syukur kalau antum santri ya di pesantren jadi ustadz, setelah itu jadi pejabat, enggak apa-apa. Ya. Jadi pejabat yang tidak sombong. Masya Allah, itu ya. Jangan sampai seperti Fir'aun yang menolak dakwah, menolak kebenaran. Batarul haq wa gumtun nas, dua-duanya sudah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu Fir'aun. Sombong karena ilmu bisa juga. Ya. Ya sudah mentang-mentang sudah ustadz, ada santri ceramah. Apa baru kemarin sore? Saya juga yang ngajari dia itu. Ngapain saya dengarkan nasihatnya dia? Sombong. Ya, ilmunya masih cetek kok nasihati orang tua. Sombong karena ilmu ini bahaya juga. La yadkhulul jannah juga ini, iya kan? Nah, coba, bisa kan ustadz jadi sombong gara-gara ilmunya. Nah, ini penyakit yang bisa menyebabkan gagal takwa. Orang pandai bisa sombong, orang pejabat bisa sombong, orang kaya bisa sombong. Tapi yang lebih buruk lagi, sudah miskin sombong. Dalam hadis Nabi SAW ada satu hadis Nabi mengatakan, di antara orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Maksudnya nggak diajak bicara itu nggak diherani, nggak dipedulikan. Siapa? Ailun mustakbir, ya. Ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong, ya. Nah, kalau kaya sombong orang masih bilang, oh ya wajar dia kaya, ya kan? Nah, ini miskin sombong. Ya, kita selesaikan sedikit. Ya. Kemudian penyakit yang kedua adalah tamak, rakus. Nah, ini penyakit, ya, penyakit yang disenangi oleh setan. Setan akan datang. Kalau masih ada sifat ini dalam diri kita, setan itu mesti datang terus. Ta'awud, baca Quran, tapi masih ada sifat tamak di dalam diri kita, setan itu akan datang terus. Tamak itu tidak pernah puas. Sudah dikasih sedikit kurang, dikasih banyak, masih pengen banyak lagi. Orang tamak itu cirinya, ya, memang salah langkah. Orang tamak itu pengennya banyak, bukan pengen cukup. Sudah banyak nggak cukup kan dia kan? Nggak pernah merasa cukup. Ya, padahal lebih baik cukup daripada banyak. Ya, lebih baik cukup apa banyak? Banyak belum tentu cukup. Enak kalau cukup kan? Oh ini walaupun sedikit cukup, banyak cukup juga, kan gitu ya. Nikmat itu ketika kita justru merasa cukup. Ketika kita merasa cukup akan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan merasakan kenikmatan hidup. Tapi kalau orang yang tamak, ya, ada satu kisah ini menghancurkannya, bahayanya tamak ini. Ya, dalam sebuah buku ada diriwayatkan tentang Nabi Isa suatu ketika melakukan sebuah perjalanan bersama seseorang, bareng dengan seorang laki-laki. Nah, Nabi Isa itu kemudian diajak makan, duduk istirahat makan. Roti, 3 rotinya. Yang satu dimakan Nabi Isa, satu dimakan temannya ini tadi. Setelah itu Nabi Isa pergi sebentar, balik lagi rotinya hilang.
Ya, rotinya hilang. Ditanya, siapa tadi yang makan roti tadi, siapa? Dia nggak ngaku, bukan saya, dia bilang. Dia nggak ngaku. Oh ya sudah, diajak jalan sama Nabi Isa. Terus Nabi Isa ada rusa ditangkap sama Nabi Isa, disembelih. Habis disembelih dimakan. Selesai dimakan sama Nabi Isa dihidupkan lagi. Ya, dihidupkan lagi rusanya tadi. Habis menghidupkan tuh Nabi Isa ngomong, saya tanya kamu, siapa yang makan roti tadi? Maksudnya aku ini banyak mukjizat ya, macam-macam gitu loh ya. Ya kan? Dia bilang yang makan rotinya bukan aku, gitu ya. Ya, ditunjukkan keajaiban-keajaiban itu tidak kemudian membuat dia mengaku. Sampai akhirnya Nabi Musa kemudian ngambil tanah, dikepal-kepal menjadi 3. Terus tiba-tiba tanahnya itu berubah menjadi emas. Kata Nabi Isa, yang satu ini untukku, yang satu untukmu, yang satu untuk yang makan roti tadi. Langsung dia bilang, yang makan roti tadi saya. Langsung ngaku dia. Sebab apa? Sifat apa? Tamak. Ya. Ya, kata Nabi Isa, udahlah buat kamu semua. Ya, ditinggalkan sama Nabi Isa. Ditinggal sama Nabi Isa, orang laki-laki ini berjumpa dengan 2 orang yang sedang punya harta juga, sedang mengumpulkan, menemukan harta karun lah mungkin kalau kita sebut sekarang tadi ya, emas ya, 2 orang. Nah, si ini timbul niat jahat mau dirampok sama yang 2 tadi. Jangan pakai kekerasan, nggak usah ribut, kita bagi 3 aja, nanti gitu kan? Kita bagi 3 aja, oke lah gitu. Kalau gitu, sudah kita bagi 3 nanti yang adil ya, oke. Langsungnya satu, tiba-tiba lapar nih, cari makanan, suruh satunya beli makanan, beli makanan. Tinggal berdua kan? Nah yang berdua ini rupanya 2 ini tamak dua-duanya. Kalau kita bagi 3 sedikit bagian kita, bagi 2 banyak bagiannya. Nanti kalau si itu datang, kita sikat aja dia, kita bunuh aja dia. Jadi kita bagi 2 aja. Wah, ini aja. Kan kalau 2 lawan 1 kan kalah dia, kan gitu ya. Oh iya. Yang berangkat ke pasar tadi juga tamak dalam pikirannya. Kalau dibagi 3, tidak dapat apa banyak saya dapatnya sedikit. Mending saya racun aja berdua itu tadi. Akhirnya dibelikan makanan, diracun. Makannya dibumbu racun. Dia datang kasih makan. Begitu dia datang sebelum makan, kan 2 tadi sudah makan kan? Dibunuh ini orang tadi, mati. Habis dibunuh makan berdua. Apa yang terjadi? Mati 3-3-nya. Gara-gara tamak. Bahayanya sifat tamak itu bisa mencelakakan diri sendiri, bahkan bukan hanya orang lain. Menyelakakan orang lain pasti. Ya. Yang ketiga, agak cepat ya. Hasad. Nah, sifat ini sifat berbahaya, sifat hasad, sifat dengki. Dengki ini tidak kalah berbahayanya karena iblis itu juga punya sifat dengki. Ketika Nabi Adam alaihi salam itu hadir di surga, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat penduduk surga itu kemudian disuruh sujud kepada Nabi Adam. Si iblis ini dengki luar biasa. Saya ini senior, kata iblis. Ya. Adam ini pendatang baru, kok kita yang disuruh sujud, ini kan kesalahan ini. Dia mengatakan apa? Ana khairum minhu. Ini kesombongannya si iblis tadi itu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, dia diciptakan dari tanah. Masa aku disuruh sujud? Dia nggak mau sujud, ya. Dia nggak mau sujud. Dengkinya luar biasa kepada Adam alaihissalam. Ini sifatnya iblis. Ini bahaya ya. Demikian juga orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, tidak mau mengakui kenabian Rasulullah SAW. Karena apa? Karena dengki, bukan karena mereka tidak tahu. Bukan karena tidak mengenali. Mereka dikatakan bahwa mereka itu mengenali Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, itu seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Karena ciri-cirinya tahu, mereka baca kitab kok. Di dalam kitab itu dijanjikan nanti seperti ini Nabi akhir zaman. Tapi mereka nggak mau terima. Kenapa? Karena bukan dari kalangan Bani Israel. Hingga akhirnya terhalang dia dari kebenaran. Kita kalau punya sifat dengki sama orang, itu biar dia ngomong bener, sok pinter, kan gitu. Iya kan? Sok suci. Padahal apa yang disampaikan itu bener. Ya. Tuh kan, setiap ceramah mesti nyinggung aku terus. Karena dengki dalam hati. Kalau orang nggak dengki dengar ceramah kan, masya Allah, benar apa yang disampaikannya nih. Ya, saya masih keburukan saya nih masih ada, alhamdulillah diingatkan. Semoga keburukan ini hilang. Tapi kalau orang dengki kan nggak begitu.
Apa ini orang belum tentu dia bersih kok ngomongin orang, kan gitu. Padahal enggak ngomongin dia, belum tentu ngomongin dia. Orang dengki akhirnya gimana orang dengki itu? Rumusnya orang dengki itu kan susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kalau ngelihat orang senang, wah, kesel luar biasa, jengkel luar biasa dia. Dan biasanya orang dengki itu yang satu level. Pedagang, satu profesi dengan pedagang, biasanya pedagang sama pedagang dengki itu. Ya kan? Saling mendengki. Sama pedagang sebelah saling mendengki sampai ada yang berbuat syirik. Disihir dagangannya sampai rusak supaya nggak ada orang beli. Ya kan? Dengki. Petani sama petani dengki, ya. Itu sawahnya bagus, sawahku aja yang bagus, airnya disumbat supaya dia nggak dapat air mati tanamannya, ya kan? Ya. Apa pegawai sama pegawai sesama karyawan dengki, menjatuhkan, dijelek-jelekkan di hadapan bosnya. Si ini telat terus datangnya, kan gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Nggak ada ceritanya karyawan tuh dengki sama atasannya, kan gitu kan? Ya. Bahkan ulama itu bisa saling mendengki sesama ulama. Ustadz bisa saling dengki sesama ustadz. Ya, sesama level biasanya. Santri bisa saling dengki sama santri. Melapor, Ustadz, aku nggak suka sama itu. Bentar-bentar, pokoknya salahnya dia sedikit. Ustadz itu si anu tuh. Keluarkan aja Ustadz dari pesantren. Gitu kan? Santri-santri di sini itu yang layak hanya santri-santri seperti saya aja. Dengki, ya kan? Nggak ada santri dengki sama ustadz. Ya kan? Santri dengki sama ustadz. Coba ustadz itu, ya nggak suka saya kalau ustadz itu pinter kan gitu. Kalau dia dengki sama sesama santri, kan kok santri itu kok dia dipuji ustadz, ya kan? Nggak suka. Nah, begitu juga ustadz sesama ustadz bisa saling mendengki. Lihat ustadz satu jamaahnya banyak, apa ini? Akhirnya disampaikan ke jamaahnya, hati-hati ustadz ini bahaya. Ustadz ini nggak bener, ajarannya nggak betul, ya. Dimaki-maki, dijelek-jelekkan, dengki. Bahkan sesama ulama, sesama ustadz itu bisa mendengki. Hati-hati dengki ini, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi di dalam sebuah hadis, iyyakum wal hasad, berhati-hatilah dengan yang namanya hasad. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Api itu kalau makan kayu bakar tidak habis, api itu sebelum api kayu bakarnya habis terus makan dia. Seperti itu juga orang yang punya rasa dengki. Orang yang punya rasa dengki terhalang dari kebaikan. Harusnya dia bisa berbuat baik sama saudaranya, terhalang dia. Ya bahkan tadi itu orang menyampaikan kebenaran kebaikan dia tidak mau dengar karena ada hasad, dengki. Nah, ini penyakit yang disukai oleh setan. Hati-hati, tiga penyakit utama yang disukai oleh setan. Kalau kita masih ada ini di dalam diri kita, sudah puasa sebulan penuh, itu nanti begitu Syawal, ya, keluar hilal Syawal, langsung setannya dilepas langsung. Aduh sahabatku, aku rindu, langsung dipeluk. Ya kan? Selama ini kita lama nggak berjumpa, aku diikat, ya, dipeluk lagi. Kenapa? Di dalamnya masih ada penyakit ini, bahaya, ya kan? Ya, ini tiga ini jangan sampai ada, supaya kita tidak gagal takwa, tidak gagal Ramadan kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kemampuan untuk membersihkan diri kita dari segala penyakit-penyakit, dari segala kotoran-kotoran, sehingga bulan Ramadan kita menjadi Ramadan yang betul-betul membersihkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.